Ririn. Halo. Halo Bang Hari. Halo. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Ini di Indonesia landscape ya. Ada. Bisa. Pulang ke Jambi, Bang. Halo. Pulang ke Jambi, Bang. Pulang ke Jambi, belum tahu kapan. Malah orang di Betanyu. Oke, dulu. Juga banyak. Kita mulai aja ya. Ya bangun kayak kira mah. Kamu sini, Bang. Kau ajar di sana tuh Iren dulu. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irena Katrin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Saya sebagai moderator dalam acara Dewan Eksekutif Mahasiswa dengan tema lulus kuliah mau kemana? Mau kemana lulus kuliah? Dengan pemateri kita hari ini yang sangat luar biasa, yang sudah dikenal halayak umum, dan juga juara 3 Liga Dangdut Indonesia. Siapa lagi kalau bukan abang kita, Abang Hari Putra. Wah. Halo. Salam kenal semuanya. Iya, Bang. Halo. Halo. Baiklah, sebelumnya kita sudah mendengarkan pemateri yang pertama kemarin pada hari Jumat ya teman-teman semua, akademisi dan beasiswa. Pada hari Sabtu juga bidang jurnalistik, dan pada hari ini bersama abang kita, Abang Hari Putra di bidang seni dan tarik suara. Nah, mungkin sebelum memulai acara nih Bang, ada baiknya kita perkenalan dulu ya sama Bang Ari. Iya, boleh. tak kenal maka tak sayang enggak Bang? Sayang. Iya, betul itu. Iya. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bang? Iren, sehat alhamdulillah Iren. Baru selesai acara semalam ya, Semarak Indosiar Semarang. Jadi pules banget tadi tidurnya karena pulangnya udah jam 1 pagi. Jadi agak kesiangan tadi bangunnya. Tapi alhamdulillah udah segar kembali. Alhamdulillah, acaranya sukses ya Bang? Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah. Dan gini nih Bang, sebelum kita Abang jadi materinya, boleh kita tanya-tanya sedikit dulu ya Bang? Boleh. Boleh. Kita mau tanya-tanya, boleh Abang bercerita dulu sedikit tentang asal Abang dari mana, Abang kuliah di mana, dan bagaimana awal karir Abang menjadi juara 3 Liga Dangdut, serta motivasi untuk teman-teman mahasiswa semua Bang. Silakan Bang. Abang berasal dari asli orang Jambi, tinggal di seberang kota Jambi. Di sini ada orang seberang enggak? Di situ ada orang seberang enggak? Ya, orang seberang. Banyak Bang. Banyak, ayo. Enggak ada. Kebetulan saya dari seberang kota Jambi. Dulu sekarang masih kuliah, masih belum selesai karena masih skripsi belum dikerjakan sama sekali. Abang kuliah di Fakultas PEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Iya, jurusan Ekonomi Syariah. Sekarang semester 9 kalau nggak salah. Sekarang semester 9 karena iya, abang kemarin kita nggak tahu ya rencana Allah itu buat umatnya itu kita nggak tahu seperti apa. Kayak abang aja nggak nyangka sampai berada di titik ini. Dulu sempat berpikir
habis kuliah ini mau jadi apa, habis mau kerja di mana, kira-kira dapat pekerjaan gak ya, kira-kira aku bakal jadi apa. Dulu cita-cita ingin jadi pegawai bank, ingin jadi PNS, ingin jadi kayak dulu pengen jadi dokter gitu. Tapi kalau jadi dokter kan uang biaya nggak sangat mahal ya kuliahnya gitu. Sedangkan orang tua berpenghasilan Iya, tidak Bang. sebesar itu gitu. Jadi eh, alhamdulillah Iya. dikasih Allah karunia bakat seperti ini ya, itu abang memanfaatkan. Dulu nyanyi dari panggung ke panggung, nyanyi wedding, ikut lomba-lomba. Dulu kan sempat mewakili kampus di ajang pionir, Oh, pionir di Aceh waktu itu, oh, terus PKM se-Sumatera mewakili kampus juga gitu. Terus sembari bernyanyi juga sambil apa, bayar uang kuliah, bayar isi bensin motor, kemudian beli baju buat kuliah dari uang itu juga gitu, beli tas. Alhamdulillah dengan orang tua sebenarnya cuma nambah-nambah sedikit aja gitu. Nah sekarang tuh kalau kita hanya kuliah aja, misalnya ya. kuliah pulang itu sangat sangat apa ya, boleh ada pasti setiap, apalagi aku tipe orang yang tidak terlalu aktif di kampus ya, karena udah ada punya kegiatan sendiri. Misalnya salah satu yang organisasi kampus tidak ada aku ikutin karena mungkin karena tidak tertarik sama sekali gitu. Tapi karena Berarti aku dulu kupu-kupu ya, Bang? Kuliah pulang, iya kuliah pulang. kupu-kupu kuliah pulang tapi eh, harus menggali apa potensi yang ada dalam diri, kayak menyanyi, baik itu olahraga, baik itu di bidang musik, apapun itu, drama, teater, apapun itu, atau juga aktif berorganisasi juga boleh. Mungkin suatu saat bisa jadi presiden, suatu saat bisa jadi gubernur, suatu saat bisa jadi pejabat di Jambi atau apa, boleh, terserah. Selagi kita bisa menggali potensi yang ada dalam diri kita sendiri gitu. Jangan kalau kuliah boleh, kalau kuliah tidak punya skill atau kemampuan dalam diri kita itu juga tidak bisa, karena dalam dunia kerja orang akan mencari yang lebih skill. Mereka tidak akan menanyakan IP kita berapa, tapi mereka menanyakan pengalaman Iya. kita gitu. Dan etika ya, Bang ya? Betul. Oke, Intan. Siapa namanya, Intan ya? Iren. Oke, Iren. Iren, Bang. Aduh. Wah, cukup ya kita perkenalan sama Bang hari ini. Kita langsung saja ke materi kita dengan judul Tips dan Trik Menembus Dunia Tarik Suara di Kancah Nasional. Langsung saja abang kita, Bang Hari Putra, disilakan Bang. Tips dan trik ya. Kalau abang dulu sih, abang bukan orang, ada yang memang ada yang memang sekolah musik, ada yang memang ada guru vokalnya, ada yang, kalau abang nggak ngalir aja gitu, nyanyi dari panggung ke panggung, nyanyi acara wedding, nyanyi acara ulang tahun Provinsi Jambi, ulang tahun Kota Jambi. Intinya tuh perbanyak pengalaman dan jam terbang aja gitu. Karena kalau kita perbanyak jam terbang dan perbanyak pengalaman kita dalam bernyanyi, disitulah kita mendapatkan ilmu juga, bertemu dengan orang yang baru, bertemu musisi-musisi Jambi. Intinya attitude dimanapun kalian berada, attitude, kemudian tidak star syndrome, mau terima masukan dari orang apapun itu, selalu belajar. Nah, misalnya nyanyinya apa, kayak aku kemarin kan sebenarnya basic aku bukan dangdut ya, basic aku Melayu, tapi nggak jauh dari situ sih. Melayu. Nah, pernah ikut juga ajang, tapi kurang beruntung di bidang itu. Jadi aku mencari lagi apa sih sebenarnya. Ternyata aku di dangdut, dan di dangdut rezekinya ada, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya, Bang. Jadi intinya jangan berhenti untuk belajar sendiri juga bisa, dengan dengerin musik, dengan dengerin lagu, tonton idola-idola kalian, gimana cara mereka bernyanyi, gimana cara mereka menyampaikan lagu, seperti itu sih. Kalau aku sih lebih banyak pengalaman dalam bernyanyi dari panggung ke panggung, karena kita bisa bertemu orang baru,
mencoba mental diri, terus sering-sering ikut festival kayak festival lagu daerah. Kan UIN tuh sering ngadain tuh lomba-lomba festival lagu, ikutin, mau kalah menang terserah, kalah menang mah itu rezeki, udah diatur, yang penting kita usaha dulu. Karena aku juga pernah kalah menang lomba tuh udah pernah, tapi kita berusaha dulu, kita melihat apa sih kurangnya aku ini, mungkin ada lomba the next lanjut lagi ikut, terus update kabar tentang perlombaan tentang itu sih. Halo Iren. Ya Bang. Udah, ya itu sih. Berarti ya Bang. Kalau motivasinya tuh Bang, kalau yang lebih luas untuk kita ini gimana Bang? Untuk kita yang masih jadi mahasiswa. Ya, aku bernyanyi juga masih mahasiswa, masih masih sebagai seorang mahasiswa pada saat itu. Aku juga bernyanyi kan dari kelas 4 SD ya, tapi nggak aktif banget. Aktifnya itu waktu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya. Pas waktu kosong, waktu libur, manfaatkan untuk berlatihan, manfaatkan untuk mendengarkan lagu gitu, dan selalu mencari berita-berita tentang di mana adanya perlombaan lagu daerah, lagu pop, lagu gambus kayak gitu. Aku selalu mencari, tanya-tanya, karena di situ kita bertemu orang baru, kita bertemu musisi-musisi baru, kita bertemu, pokoknya banyak ilmu baru yang kita dapat, kita peroleh, karena pengalaman itu adalah guru yang paling berharga gitu. Dan juga jangan lupa selalu minta doa orang tua, apapun itu. Oh, gitu. Berarti pengalaman itu guru yang paling anal ya Bang ya? Pengalaman yang paling berharga. Aku juga jangan pernah lelah, pernah juga nggak dibayar sama sekali, pernah juga pulang hujan-hujanan, juga pernah pokoknya sudah segala hal deh aku cicipin sampai ke titik ini pun tidak mudah gitu. Intinya jangan berhenti berusaha, jangan pantang menyerah, hadapi aja dengan semangat. Kayak kalian kan bimbingan gitu, ketemu dosen, kayak bikin tugas kan, ketemu dosen, ada dosen yang kadang-kadang susah, dosen yang kadang-kadang juga susah ngasih nilai. Nah, kita juga harus berusaha kan mendapatkan nilai itu, harus seperti apa, mengambil hati dosen itu supaya dosen itu luluh sama kita. Kayak gitu, sama juga gitu. Oh gitu Bang. Berarti intinya itu dari tips dan trik yang menembus dunia tarik suara di kancah nasional dari Bang Hari itu, ya tentunya pengalaman ya Bang. Ya, nikmati proses. Jangan pernah nikmati prosesnya, hadapi dengan senyuman, jangan berhenti berusaha ya Bang. Betul. Misalnya dicemooh orang, aku juga pernah kayak gitu, nyanyi bajunya itu mulu, itu sempet dikatain orang seperti itu, tapi aku cukup senyumin aja, orang mah nggak tahu apa gitu, mereka hanya cuma bisa mencibir aja gitu. Jadi ya udah. Nah sekarang aku setiap nyanyi sekarang bukannya sombong, bukan apa, tapi minimal sekarang udah tercapai semuanya gitu, walaupun belum semuanya, tapi alhamdulillah sudah sampai di titik ini. Iya gitu. Semoga kami semua bisa seperti Abang ya Bang. Amin. Nah ini buat teman-teman semua, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Ya boleh, mau bertanya. Ya buat teman-teman semua. Mahasiswa baru ya? Kami Iya, Kak. Saya semester 3. Iya, Kak. Ada semester 3. Baru semester 1. Halo, Bang Hari. Halo, iya. Bang mau bertanya dong. Bang mau bertanya dong. Ya, yang mana nih? Satu-satu dong. Bang mau bertanya dong. Halo Bang Hari, salam dari FKM JKS Bang Hari.
Bang, saya mau bertanya. Gimana hari ini? Moderator. Tanyo aja nanti yo. Moderator, saya mau bertanya. Ayo, ayo. Moderator. Boleh bertanya? Masuk loh. Ya, silakan. Satu-satu suruh. Lewat kolom. Satu-satu bilang. Nah, apa nih hari ini? Aduh Aci. Oh Aci. Malah dia orang Buat suruh bertanya teman-teman semuanya aktif. maksimal satu ya. Heeh, Satu orang boleh. satu. Enggak bisa sih kok cuman Mana foto masa foto abang tak masuk? Jadi Alah, video abang. Boleh juga. kira enggak bunyi. Ayo, siapa yang mau nanya tadi? Saya Bang mau bertanya Bang. Boleh. Ya, Siapa Atia namanya? Rahma, boleh tuh. Ya, Atia Boleh. Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya mau bertanya. Pada saat posisi Abang sekarang nih, apa kegagalan terbesar dalam diri Abang? Terus Dalam dan banyak tuh. apa yang Abang lakukan ketika keinginan Abang tuh bertolak belakang sama keinginan orang tua Abang? Oh, oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Nih, saya warahmatullahi ulangin ya wabarakatuh. pertanyaannya. Ah ya boleh. Jadi tanyanya tentang kegagalan terbesar yang Abang lakukan. Hal apa yang Abang hari lakukan? Ya, benar itu. Tuh, boleh Bang, silakan dijawab Bang. Kalau kegagalan terbesar dalam hidup aku ya, sampai sekarang belum pernah merasakan kegagalan terbesar. Cuma kalau keinginan yang belum tercapai itu masih banyak gitu. Kalau kegagalan terbesar intinya aku kayak pernah pengen jadi dokter tapi belum tercapai kayak gitu. Alhamdulillah sih sampai posisi sekarang ini aku belum ada kegagalan dalam menjalani hidup. Contohnya semuanya karena aku menjalani semuanya dengan ikhlas gitu. Apapun yang terjadi pada aku, apapun yang udah kayak ujian kan, kayak ujian kuliah gitu, dapat nilai yang segini, ya udah ikhlas aja karena aku udah mengeluarkan kemampuan aku semuanya. Kalau cuma dapatnya segitu ya sudah, kayak kompetisi kemarin kayak gitu kan. Aku udah ngeluarin semua kemampuan aku udah ngeluarin semua ide-ide aku dalam mengulik lagu, aku udah mengeluarkan apapun itu dalam penampilan aku, dan Allah memberi aku rezeki dan dengan juara 3, ya udah terima dengan lapang dada karena berarti Allah sudah memberikan batas rezekinya buat aku segitu gitu. Jadi terima dengan lapang dada, ikhlas, dan berarti karena rezeki sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan juga pertanyaan kedua tadi apa, Iren? Tanya kan tentang kegagalan terbesar, hal apa yang Abang lakukan? Untuk pertanyaan keduanya Bang, apa yang Abang lakukan ketika keinginan Abang bertolak belakang dengan keinginan orang tua Abang? Buat teman-teman, maaf ya pertanyaan. Boleh? Satu orang satu. Ya, Atia Rahma. Boleh aku jawab?
Kalau keinginan yang bertolak belakang dengan keinginan orang tua, ya aku pasti mengikuti apa kata orang tua. Tapi semuanya harus diomongin baik-baik dulu. Misalnya aku berkeinginan ini, kayak beli barang aja, beli sepatu atau beli apa itu aku selalu ngomong sama orang tua. Apa beli ini, Bu, hari beli ini ya, Bu, hari kesini ya. Itu aku selalu ngomongin sama orang tua. Tapi kalau orang tua setuju, ya aku ikutin. Tapi kalau orang tua tidak setuju, aku nggak akan ikutin gitu. Misalnya kayak beli aku bilang, Bu, hari beli ini ya, nggak usah ya nak, masih ada kan yang kemarin masih bagus, uangnya masih bisa ditabung, ya udah aku ikutin gitu. Karena orang tua itu pasti mereka punya feeling atau punya tujuan yang baik buat kita gitu. Misalnya kayak keluar malam orang tua nggak boleh, ya aku ikutin karena setiap perintah dari orang tua itu selagi itu baik buat kita, kenapa tidak kita ikutin? Kayak kompetisi ini kemarin, aku sebenarnya nggak pas audisi itu aku sakit, aku flu, aku demam, nggak percaya diri buat kompetisi itu. Tapi orang tua terus memberi semangat buat aku ikut. Orang tua terus memberikan support yang positif buat aku, ya udah ikut. Akhirnya dengan baju seadanya, dengan niat yang ikhlas karena ingin membahagiakan orang tua, aku pergi audisi dan alhamdulillah berada di posisi ini sekarang gitu. Intinya kalau keinginan kita bertolak belakang sama orang tua, kita omongin dulu. Misalnya kalau memang jangan langsung orang tua nggak boleh, langsung kita omongin baik-baik sama orang tua. Kita duduk berbicara dengan baik, kasih pengertian kepada orang tua. Nah, kalau memang orang tua memang benar-benar tidak setuju tentang apa, tapi kita lihat dulu permasalahannya apa. Kayak misalnya kalau misalnya masalahnya serius dan orang tua sangat tidak mengizinkan sama sekali, ya udah ikutin apa kata orang tua gitu. Tapi kalau masih bisa diomongin, masih bisa orang tua yang tidak, misalnya keinginan kita, orang tua yang tidak mengerti terhadap keinginan kita itu, ya kita jelasin secara baik-baik, kita ceritakan sama orang tua secara baik-baik, kita jelaskan sama orang tua secara baik-baik sampai orang tua mengerti gitu. Terima kasih Bang Hari dan Kak Iren. Iya, sama-sama. Ya, gimana Alfia? Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih ya Kak. Buat teman-temannya. Iya. Iya Tia. Buat teman-teman yang lain boleh bertanya. Halo Bang Hari. Halo. Kak, mau nanya. Asli itu. Dari Nata. Perkenalan dulu. Saya mau nanya enggak? Apa? Halo. Halo Kak. Izin bertanya. Halo. Ya, ini siapa namanya? Ayo perkenalan dulu ya yang mau bertanya sama Bang Hari. Moderator, Satu orang satu pertanyaan. izin bertanya moderator. Izin bertanya. Siapa? Kak. Tuh, Namanya Izin siapa? bertanya. Lewat kolom chat juga boleh. Bilang kenalin namanya aja dulu lewat kolom chat juga boleh. Moderator, izin bertanya. Rido Kak. Ya Rido silakan. Marwan. Marwan apa Rido? Hah? Udah aja Kak dulu Kak. Sinyal siapa? Rido ya. Kan tadi Ya Kak. Rido silakan. Halo Kak Hari, Bang Hari. Iya. Salam dari kami dari seberang Bang, FKM JKS. FKM JKS. Waalaikumsalam. Mau bertanya nih Bang. Bang. Nah Bang, besok kalau Abang pulang ke seberang Bang, kira-kira Bang bagaimana Bang cara Abang mentransfer ilmu-ilmu yang telah Abang dapat ataupun pengalaman-pengalaman Abang yang telah Abang dapat Bang? Oh. Kalau boleh sih, kalau Abang mentransfer dengan apa ya? Intinya tuh keluarlah dia. Kalau Abang ya pengalaman yang kita dapat
ya kita berbagi cerita sama adik-adik yang ingin sukses nih. Kayak sekarang nih kan LIDA kan udah mau mulai nih, LIDA 2021. Nah, kalian semua nih boleh ikut audisi online gitu. Boleh ikut audisi. Nah, nanti kalian akan merasakan sendiri. Rido boleh ikut Rido. Iya kan, mereka merasakan sendiri bagaimana caranya, bagaimana rasanya menjadi peserta audisi, ngantri kayak gitu. Intinya kalau berbagi pengalaman itu susah ngejelasinnya ya. Kalau nggak kita sendiri yang mengalaminya kayak gitu. Misalnya kalian bernyanyi kayak abang tadi pernah ikut festival, lomba-lomba, coba ikutin festival lomba. Kalau memang ingin dalam dunia tarik suara ya, coba ikutin festival lomba walaupun lomba pertama kalah, masih kalah menang. Ya karena kalau menang itu dalam kompetisi itu udah biasa gitu. Kalau pengalaman itu susah kalau kita tidak mengalaminya sendiri kayak gitu. Misalnya nih audisi LIDA 2021, ya siapa yang tertarik ingin bernyanyi itu boleh ikut audisi gitu. Gitu sih kalau abang berbagi pengalaman. Suruh nyanyi kayak jujur. Kalian merasakan sendiri apa yang udah abang bilang tadi. Gitu sih. Palingan abang cuman memberi masukan aja, misalnya ya menerima masukan yang diberikan orang secara positif. Ada tuh orang yang memang mengkritiknya secara menjatuhkan ya. Ada yang mengkritik secara membangun. Ambil yang baiknya, ambil yang baik untuk diri kita, untuk membenahi diri kita sendiri. Jangan marah pada saat kita dikoreksi orang, karena itu demi kebaikan kita sendiri. Itu aja sih kalau aku. Gimana dengan Rido? Halo Rido. Dia lebih santai. Rido. Ridonya hilang. Nyambung moderatornya. Moderatornya nyambung. Aku nih. Boleh. Tangguhnya. Boleh, perkenalan dulu. Jadi orang kan ya Marwan. Bang Arin angkatan abang aku. Angkatan abang. Abang kenal? Marwan. Bang Ari apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Madi. Didi. Ada orang bilang. Didi. Ini kan kau. Bang, nanya. Apa nih? Misalkan abang pulang ke Jambi, tutang nggak di kampung halaman abang Tanjung Aden? Apa yang abang berikan untuk Tanjung Aden? Jika abang pulang nanti, apa dedikasi abang untuk Tanjung Aden, Bang? Dedikasi abang buat Tanjung Aden ya abang bakal bawa, kan abang udah bawa nama Provinsi Jambi nama baik Provinsi Jambi, apalagi masyarakat seluruh Kota Jambi, nama UIN STS Jambi. Abang tidak akan memberikan dedikasi untuk masyarakat Tanjung Aden baik, tapi semua masyarakat Provinsi Jambi itulah dedikasi abang buat Provinsi Jambi tercinta gitu. Jadi bukan hanya untuk masyarakat Tanjung Aden, tapi semua sudah memberikan untuk Provinsi Jambi, mencakup juga Tanjung Aden, khususnya masyarakat Seberang Kota Jambi. Itu karena abang asli anak putra Seberang, jadi jangan ditanyakan lagi dedikasi apa yang sudah abang kasih ke masyarakat Tanjung Aden, karena apa yang abang lakukan di kompetisi ini semuanya untuk Provinsi Jambi. Gitu. Itu memang luar biasa, mantap. Kami bangga pada abang. Siap. Bangga kami semua, Bang. Fakultas Ekonomi apalagi, Bang. Iya nih Bang, Fakultas Ekonomi. Makasih buat Marwan. Bang, Jirayut mana, Bang? Mana yuk? Jirayut lagi syuting. Izin bertanya dong. Boleh. Oh, ada mau izin bertanya nih. Dari manajemen keuangan syariah. Ini ada orang itu waiting admin ya? Mau nanya. Panik aku. Motivasi. Berarti gawe aku ini cuma motivasi Ginian. Bang Hari untuk kami yang
Riyadi juga bertiga kita nonton. Oh, Riyadi berarti atau aku. Apa? Ulangi dong. Nggak dengar. Ulangi Nanda. Nanda Apa ulangi, motivasi? Apa motivasi dari Abang untuk kami yang semester 1 untuk menggali potensi? Potensi diri. Menggali potensi diri itu hal yang dibilang mudah juga enggak, dibilang susah juga enggak. Karena kita mencari apa yang ada dalam diri kita sendiri ya. Tapi sebelum kita menggali potensi diri, kita harus memahami diri kita sendiri dulu. Gitu. Apa kekurangan kita, apa kelemahan kita, apa kelebihan kita, itu kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu cara memahami diri kita, bagaimana cara kita menggali potensi dalam diri kita dulu. Gitu. Nah, untuk menggali potensi itu, misalnya, siapa namanya yang bertanya tadi? Nanda, Bang. Nanda. Nah, Nanda kalau selama ini, Nanda sekarang merasa potensi dalam diri Nanda itu apa? Dalam bidang apa? Perubahan, Bang. Apa bang? Oh, masih bingung Bang. Karena masih bingung. Karena apa ya? Kalau potensi diri kita itu muncul, kita sendiri yang merasa gitu, kita sendiri yang ngerasain gitu. Kayak aku kemarin dulu sempat menari, ikut menari gitu. Oh, aku bisa nari juga gitu. Terus sebelum pertama nyanyi dulu ya. Sebelum menyanyi aku sempat menari dulu gitu, ikut nari ini. Kemudian ada kakak pembina pramuka aku yang mengajak aku untuk ikut lomba. Kebetulan dalam festival itu juga ada lomba nyanyi untuk ikut gitu. Untuk ikut lomba menyanyi itu. Nah, dari situlah aku tahu kalau aku juga punya bakat dalam bernyanyi gitu. Intinya kayak kemarin si Nanda misalnya dalam bidang akademik atau dia bisa ngotak-ngatik komputer, bisa dalam bidang akademik dia lebih unggul dari yang lain. Nah, itu diperdalamin kayak gitu. Intinya kayak berani mencoba aja. Misalnya nyanyi, ikut nyanyi, nari, ikut nari. Dalam bidang olahraga apa yang aku bisa, renang, atau mungkin sepak bola, atau mungkin main catur gitu. Seni juga seni, ikutin semuanya dalam bidang seni itu ada juga menari, ada juga teater, ada juga menyanyi. Nah, ikuti semuanya, ininya berani mencoba hal apapun itu. Nah, dari situlah kita akan bisa melihat potensi diri kita di mana lebihnya aku, apakah dalam bidang teater, apakah dalam bidang olahraga, apakah dalam bidang bernyanyi, seperti itu. Nah, setelah kita tahu, aku di sini, dalaminlah, seriuslah dalam bidang itu, sehingga kita sukses di dalam bidang itu. Itu sih kalau aku. Bagaimana dengan Anda? Iya, sama-sama. Izin bertanya. Bang. Terima kasih Nanda. Ya, silakan. Bang Hari. Iya. Tren, kakak bertanya Tren. Assalamualaikum. Izin bertanya boleh? Waalaikumsalam, boleh. Wah, kakakku. Kak Feli. Izin, siapa tuh yang bertanya? Udah ada orang ya? Kak Feli, lanjut Kak. Aci. Ya, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Kau belum sidang ya, Ci? Sudah, aku yang belum berani. Nah, aku nak nanya nih. Kenalan dulu ya? Aduh, usah lah kenal, Ci. Kau dengan lainnya? Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Parsi. Saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, semester 9. Sama, Bang Ari, Kak. Iya, kan kawan sekelas. Bahasa Jambi, beda? Yo, boleh lah, Ci.
Iya. Mau nanya nih, kan Hari itu sekarang lah jadi artis lah. Amin. Amin. Yang ditanya itu apakah masih melanjut kuliah di UIN atau di luar atau pindah gitu nah. Oke. Kalau kuliah, terima kasih Aci buat pertanyaannya. Ya, Kalau kuliah ya tetap melanjutkan karena kan tanggung. Aku udah semester 9, udah tinggal apa istilahnya tuh udah tinggal dikit lah, tinggal di ujung lagi, tinggal skripsi doang. Jadi aku pasti akan menyelesaikan kuliahku dulu di Jambi. Nanti jadi makanya aku nggak mungkin kalau S2 mungkin ya kalau pengen rencana sih ada mau ngambil S2. Cuman belum tahu di mana. Palingan pasti di Jakarta karena dekat sama kerjaan gitu. Tapi kalau kuliah di UIN tetap dilanjutin karena tinggal skripsi. Jadi doakan ya semuanya, semoga aku bisa menyelesaikan skripsiku dengan cepat gitu. Udah hampir sejam nih. Oke, Ci. Tanya, masih ada kesibukan hari juga. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut Bang Hari. Makasih Kak Feli. Iya, sama-sama. Tuh Bang Hari masih lanjut Kak. Insya Allah nanti kita ketemu sama Bang Hari. Ya, berarti tidak lupa, berarti kirain kan berpaling gitu kan. Tanggung Ci, kan tinggal skripsi lagi. Iya, tanggung. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman yang lain boleh bertanya. Halo, saya mau bertanya Kak. Halo. Izin Kak. Halo Kak Hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya Ikrimah Yazifa dari Unbari, biasa dipanggil Yaya. Oh Yaya. Tinggal di seberang. Mau tanya nih sama Bang Hari, kan Bang Hari ini sudah terbang kemana-mana ya. Terus tuh ya mau tanya, gimana sih Bang Hari itu bisa gak nervous gitu, gak nervous ketemu sama orang-orang banyak, gak nervous ketemu sama orang-orang yang hebat, yang terkenal gitu. Jadi ya tuh mau belajar gimana caranya supaya gak nervous ketika di atas panggung atau ketemu orang yang banyak, ketemu orang yang hebat gitu. Halo Yaya, apa kabar Yaya? Halo Hari, baik alhamdulillah. Oke, Yaya ini dulu satu sanggar ya, satu sanggar dengan abang ya. Nah, Yaya ini sempat juga melihat bagaimana perkembangan usaha aku dulu dalam berkesenian ya. Dulu pernah satu grup tarian ya. Dulu pernah iya Bang. Pokoknya sama rombongan-rombongan anak-anak seberang gitu ya. Nari dengan dana sendiri, makeup saat sendiri, apapun itu ya kan ya. Jadi kalau dari pertanyaan Yaya tadi, kalau aku nervous itu pasti ada karena manusiawi, apalagi dalam berkompetisi. Kita takut salah, apalagi kompetisi itu kita dinilai juri yang sangat kompeten di bidangnya gitu. Takut salah lah, takut salah masuk, takut lupa lirik, takut ketinggian, takut ini, takut itu pasti. Tapi jangan dipikirkan nian gitu. Anggap akulah tanam dalam diri, akulah bintangnya, aku gitu. Ada yang bilang anggap semua penonton itu batu, nggak akan bisa, pasti. Nah, jadi kalau menurut abang, kalau untuk tidak nervous, tidak apa, misalnya Yaya dalam menari nih, kalau misalnya Yaya dulu nari juga, nyanyi juga kan gitu. Misalnya nari, hafalin banget tarian yang ingin Yaya bawa, karena kalau kita hafal, kita akan percaya diri untuk menampilkannya di depan orang banyak. Kemudian lagu juga, aransemen,
aransemen, lirik, semuanya, mimik muka, semuanya harus hafal. Jadi rasa nervous itu tidak akan muncul berlebihan. Nervous pasti ada karena itu manusiawi. Abang aja sampai sekarang kalau mau nyanyi juga pasti nervous karena itu manusiawi gitu. Tapi cara untuk mengatasinya, hafalin lagu yang ingin kita bawa tuh dengan benar-benar hafal banget, baik itu aransemen, baik itu lirik, baik itu nada, semuanya memang udah pas sama kita gitu. Dan kemudian baca sholawat terus, sholawat perbanyak sholawat sebelum tampil, dan yang paling penting itu adalah minta sama orang tua, apalagi ibu gitu. Jadi mau apapun itu, mau kegiatan apapun itu, mau bernyanyi kayak abang bernyanyi, semuanya apa sampai sekarang tetap menelpon orang tua, minta doakan karena doa orang tua itu sangat kuat gitu. Itu ya. Doa dari segala ya Bang. Iya, makasih Bang Hari. Sehat-sehat di Iyo. sana. Amin. Terima kasih Kak Yaya. Waalaikumsalam. Maaf ya, baik buat teman-teman semua, pertanyaannya udah ditutup. Maaf buat teman-teman ya. Suara siapa? Ini lain hari kita bisa bertanya lagi ya. Jadi sedikit saya simpulkan dari pertanyaan teman-teman tadi, ada yang bertanya tentang kegagalan terbesar Bang Hari, sudah dijelaskan sama Bang Hari. Tadi juga ada yang bertanya bagaimana kalau Bang Hari nanti pulang ke seberang, cara pulang ke seberang ditanya gitu ya Bang. Tadi sudah dijawab juga sama Bang Hari. Terus ada juga yang bertanya tadi tentang motivasi gimana Bang. Ada juga tadi dari Kak Febri, apakah Bang Hari masih melanjutkan atau gimana jadi perusahaan ya kan Bang. Udah dijawab juga. Dan terakhir tadi juga ada bertanya gimana sih tips biar nggak grogi gitu ya Bang. Iya betul. Wah Bang Hari sepertinya ngantuk. Ngantuk ya Bang. Nah ini yang terakhir boleh nggak Bang pertanyaan dari moderator? Boleh. Nah ini Bang, saya mau bertanya kegiatan kesibukan Abang, apakah ada kesibukan lain Bang? Sekarang? Iya. Alhamdulillah kesibukan sekarang ada yang kemarin syuting FTV aku yang ketiga gitu. Terus masih bernyanyi di Semarak Indosiar, program-program Indosiar, alhamdulillah dipercaya Indosiar untuk ikut. Kan aku udah ada boy band sekarang, GD11 juga sering latihan sama apa Bang nama bandnya Bang? GD11 gitu. Sekarang sibuk latihan koreo sama kemarin syuting FTV aku yang ketiga sama bernyanyi. Itu aja sih. Oh, buat teman-teman semua udah dengar semua kan tuh kesibukan Bang Hari, syuting FTV, Semarak Indosiar sama band ya Bang ya? Boy band. Boy band. Gitu. Oh ya Bang, boleh nggak kita minta promosi Bang untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bang? Promosi apa tuh? Bilang. Promosi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bang. Untuk mahasiswa. Boleh. Untuk mahasiswa baru. Untuk mahasiswa baru juga boleh Bang. Ini yang ikut bukan mahasiswa PB aja ya? Bukan. Yang ikut bukan mahasiswa PB aja. Yang ikut Zoom ini? Yang ikut Zoom ini bebas Bang ikut Zoom. Yeah. Jadi kita minta Abang promosikan fakultas kita Bang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk seluruh anak-anak yang ada di Provinsi Jambi dan untuk mahasiswa-mahasiswa baru untuk masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang samaan sama aku juga, karena fakultas ini asik banget dan juga lokasinya tidak terlalu jauh di Telana ya.
Jadi Iya, Bang Itlana. buat kalian yang ingin mengetahui bagaimana hukum-hukum ekonomi syariah di Indonesia, bagaimana hukum-hukum dalam berjual beli dengan baik dan benar, bagaimana hukum-hukum dalam menabung yang baik dan benar, ayo masuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan bagaimana cara mengatur keuangan secara Islam, bagaimana cara berdagang mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW. Silahkan masuk dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, karena aku udah ngerasain itu dan seru gitu. Iya, terima kasih Bang untuk promosinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Iya. Oh ya, buat semuanya, kalau ada, ini aku sekalian promo juga ya, buat semuanya yang memiliki bakat kemampuan bernyanyi, jangan bernyanyi di kamar mandi aja, karena audisi LIDA 2021 audisi online segera dibuka. Jadi kalian ikuti audisi, lolos, nanti akan ketemu aku di Jakarta. Oke? Siapa tahu nih anak-anak Jambi. Anak-anak Jambi semuanya. Tanggal berapa tuh, Bang? Kalau tanggalnya belum tahu sih, cuman segera dimulai. Kalian bisa cek IG-nya Indosiar, Instagram-nya Indosiar, di situ ada pamfletnya. Jadi kalian bisa lihat. Yang memiliki bakat bernyanyi, jangan nyanyi di kamar mandi, di panggung-panggung. Jangan nyanyi di rumah mandi. Audisi. Coba aja dulu rezeki. Siapa tahu rezeki, kita kan nggak tahu rezeki kita seperti apa gitu. Bang, nyanyi dikit, Bang. Bang, kan sebelum kita menutupin acara, saya mewakilin teman-teman Zoom. Boleh minta satu permintaan enggak, Bang? Boleh. Abang Karim nyanyi. Nih, Abang mengeluarkan suara indah Abang. Untuk kita semua yang ada di Zoom, Bang. Abang nyanyi dikit aja karena abang lagi bindeng, tapi dikit aja boleh. Bang, munduran, gantungnya kelewatan. Bang. Siap. Ini nyanyi. Nyanyi apa nih? Rena dengan Putri, Bang. Buaya, Bang, buaya. Nyanyi lagu duet sama nyanyi Putri, apa? yang duet sama Putri. Oh, yang duet sama Putri. Oke. Ayo. Siapa nih bunyi-bunyi? Yang sama Putri apa sama Selfie? Sama Selfie, Bang. Sama Iren? Iya, Bang Lesti. Sama Lesti, Bang. Nanti marah. Oke, yang sama Selfie aja. Karena itu lagunya fenomenal. Iya, Bang. Bukan emas permata yang ku pinta, yang ku inginkan, senyum mesra dekapanmu. Bukan ceritamu terbias angan, yang ku harapkan cinta kasih sayang menyatu, harta mudah dicari, cinta hanya sekali. Tarik, Bang. Hilang oleh dunia ini, butakan mata dan hati. Iya, Pak. Mengapa begini? Oke, thank you. Kasih hapus buat Bang Hari. Mantap, Bang. Terima kasih semuanya. Kasih hapus buat Bang Hari. Ada. Lagi dong. Wah, meleleh, Bang. Tidak bilar. Baik. Terima kasih, Bang. Lagunya, Bang. Apa? Iya. Apa kelewat? Yang lain. Baik, saya akan menyimpulkan dari hasil materi kita hari ini dengan Bang Hari Putra, Akademi 2020, tentang tips dan trik menembus dunia tarik suara di kancah nasional.
Hari lagi yang pertama pengalaman. Dan Bang Hari juga bilang jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berusaha, hadapi semua dengan senyuman, ikhlas. Dan yang paling pentingnya adalah minta restu dari orang tua karena doa orang tua itu segalanya. Betul. Ya Bang ya? Yup, betul sekali. Baik, saya sebagai moderator mohon pamit. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga Bang Hari dan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita semua sukses. Amin. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bang Hari dan teman-teman boleh silakan keluar dari sini. Terima kasih. Terima kasih Ren semuanya. Dadah, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah keluar dia. Sudah keluar dia gitu. Nah, malah dia nyanyi bukan siapa. Suara ayam. Sudah keluar juga. Mana ini? Kan? Ini kan?